Subianto satu-satunya presiden yang berani menerapkan pasal 33. Saudara-saudara, kalau dulu saya masih sekolah dasar, zaman itu SD. Kalau di kampung saya panggil ibu itu emak. Emak saya punya warung, piara ayam, piara bebek. Kita berapa minggu mengumpulkan telur bawa ke kota untuk bayar uang sekolah. Piara sapi, piara kambing, bertani, tanam kedelai dan lain-lain, dan seterusnya. Petani punya kehormatan, punya sawah kita, punya kebun. Karena pada masa itu pengusaha besar tidak boleh sampai ke kecamatan. Tidak boleh. Pengusaha besar tidak boleh bergerak di bidang peternakan. Karena itu usahanya rakyat. Pengusaha-pengusaha besar tidak boleh buka warung. Karena warung-warung itu adalah usahanya rakyat. Tapi begitu reformasi, saudara, semua bebas. Semua bebas. Mulai dari bank, dari tambang, pertanian, semua. Sampai beras diurusi sampai ke kampung-kampung. Kalau begitu, ada di mana saudara-saudara kita? Apa yang mereka bisa kerjakan? Itulah saudara-saudara sebetulnya yang saya protes kemarin. Berprotes. Tentu bantuan sosial penting, bukan tak penting. Bantuan pangan penting. Tapi lebih penting lagi adalah pemberdayaan, keberpihakan kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, inilah perjuangan kita yang sudah kita tunggu 15 tahun lamanya. Kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak? Nah baru ini, baru, ya. Walaupun kita menunggu 15 tahun, saudara-saudara, kita punya presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya presiden yang berani menerapkan pasal 33. Pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila. Nah, saudara-saudara, itulah yang Partai Amanat perjuangkan hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan kita agar yang 28 tahun terjadi ini bisa kita koreksi, maka negara harus kuat. Zaman Pak Harto negara kuat. Zaman ini yang kuat, ya begitulah. Negara harus kuat, maka lahirlah Danantara. Saya sudah dibuatin sambutan banyak, tapi saya tuh nggak biasa baca. Banyak katanya untuk anak muda, tapi saya bacanya susah. Negara harus kuat, saudara, maka lahirlah Danantara. Kebijakan-kebijakan harus kita koreksi. Harus kita koreksi. Dan yang berani mengkoreksi sekarang ini, alhamdulillah, presiden kita ini luar biasa. Buat saya nggak penting, dipuji nggak penting. Betul. Tapi yang kita kerjakan hari ini betul-betul memang sesuai dengan apa yang menjadi platform Partai Amanat Nasional, sesuai dengan jati diri kita, sesuai dengan hati nurani kita. Negara harus kuat, maka lahirlah Danantara. Saudara tahu perbankan itu, saya di mana-mana ngomong terbuka, jadi nggak ada masalah. Kalau dia nggak suka, silahkan, nggak apa-apa. Segala risiko siap buat saya, nggak ada masalah. Hidup cuma satu kali. Kita bekerja bukan untuk pujian dan bukan untuk pencitraan, tapi kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia agar bermartabat, berdaulat.
Nah, saudara kalian, Danantara harus kuat. Kenapa? Saudara tahu, ya, itu perbankan. Himbara. 28 tahun ribuan triliun berputar-putar. 28 tahun, bukan 10-5 tahun. 28 tahun berputar-putar kepada 20-30 perusahaan yang dimiliki 10-20 orang saja. Rakyat di mana? UMKM kemana? Oh, rakyat susah, kasih sedekah. Rakyat susah, kasih sembako. Yang penting kasih makan. Lahan habis, usaha tidak ada, lapar lagi, kasih makan, kasih sedekah. Nah, itu yang harus kita akhiri. Dan alhamdulillah sekali lagi kita punya presiden yang luar biasa, berani menerapkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.